A few moments later. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadia Musmatul Umah dari kelas PKMI 3C. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar pembelajaran. Mari kita mulai. A. Hakikat belajar. Hakikat belajar adalah proses pengambilan informasi, pemahaman, dan penerapan pengetahuan serta keterampilan baru oleh individu. Belajar melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungan dan melibatkan perubahan dalam pikiran, sikap, serta perilaku. Hakikat belajar juga mencakup proses pembentukan hubungan antara informasi yang baru dipelajari dengan pengetahuan yang sudah ada. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. B. Konsep pembelajaran. 1. Pembelajaran dalam konsep kuantitatif. Secara kuantitatif, pembelajaran berarti penularan pengetahuan dari guru kepada murid. Dalam hal ini, guru dituntut untuk menguasai pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat menyampaikan kepada siswa dengan sebaik-baiknya. 2. Pembelajaran dalam artian institusional. Secara institusional, pembelajaran berarti penataan segala kemampuan mengajar sehingga berjalan efisien. Dalam pengertian ini, guru dituntut untuk siap mendapatkan berbagai teknik mengajar untuk bermacam-macam siswa yang memiliki berbagai pedoman individual. 3. Pembelajaran dalam pengertian kualitatif. Secara kualitatif, pembelajaran berarti upaya untuk memudahkan kegiatan belajar siswa. Dalam pengertian ini, peran guru dalam pembelajaran tidak sekedar menjejalkan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efisien dan efektif. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. C. Landasan filsafat, psikologis, dan sosiologis. 1. Landasan filsafat. Landasan filsafat dalam konsep dasar pembelajaran adalah seperangkat pemikiran dan asumsi yang dijadikan titik tolak dalam merumuskan konsep-konsep pendidikan. Landasan ini berkaitan dengan pandangan hidup dan pandangan dunia yang menjadi dasar dalam proses pembelajaran. Landasan filsafat pembelajaran yang merupakan salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme adalah teori pengembangan mental Piaget. Konstruktif berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. 2. Landasan psikologis. Landasan psikologis pada konsep dasar pembelajaran adalah pemahaman terhadap peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan berperan penting dalam dunia pendidikan, baik dalam kurikulum pendidikan, sistem pembelajaran, hingga sistem penilaian yang diterapkan. Landasan psikologi pendidikan menjadi salah satu dasar dan hal yang penting dalam pelaksanaan pendidikan, karena keberhasilan pendidik dalam menyelesaikan tugas sangat dipengaruhi pemahamannya. Perbedaan karakteristik psikologis yang dimiliki oleh peserta didik harus diketahui dan dipahami oleh setiap guru atau instruktur yang berperan sebagai pendidik dan mengajar di kelas, jika ingin proses pembelajaran berjalan dengan baik. 3. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek dan atau studi pendidikan yang bersumber dari sosiologi.
Konsep dan teori sosiologi pendidikan memberi petunjuk kepada guru-guru tentang bagaimana seharusnya membina para siswa agar mereka memiliki kebiasaan yang saling kerjasama, rukun, bersahabat, saling membantu sesama teman, dan saling menghormati sesama teman. Implementasi landasan sosiologi dalam pendidikan bisa dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sosiologi dalam pendidikan, seperti meningkatkan proses sosialisasi anak, memanfaatkan dinamika kelompok untuk belajar, dan membentuk badan kerjasama antara sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. D. Unsur pembelajaran. 1. Tahap persiapan. Tahap persiapan atau preparation dapat diartikan bahwa guru melakukan latihan sebelum menjalani proses pembelajaran bersama siswa. Dalam tahap persiapan, guru mempersiapkan pembelajaran meliputi A. Menyusun program tahunan, B. Menyusun program semester, C. Mengembangkan silabus, D. Menyusun program pengembangan penilaian, E. Rencana pelaksanaan pembelajaran, F. Menyusun instrumen penilaian dan program perbaikan atau pengayaan, dan yang terakhir G. Menyiapkan media dan alat pembelajaran. 2. Tahap penyampaian. Tahap penyampaian atau presentation dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi antara pengirim layanan pembelajaran dengan penerima layanan pembelajaran. Dalam tahap penyampaian ini, esensi yang perlu ditekankan adalah keterlibatan aktif siswa sehingga akan menghasilkan wawasan, bukan hanya sekedar mendengarkan informasi yang disampaikan guru. Pada tahap penyampaian ini dibagi menjadi 3, yaitu A. Kegiatan awal yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. B. Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. C. Kegiatan akhir merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. 3. Tahap latihan. Tahapan latihan atau praktis di dalam siklus pembelajaran berkontribusi banyak terhadap pengalaman pembelajaran. Dalam tahap latihan, peran dari pendidik adalah sekadar menyediakan proses pembelajaran yang baik dan juga menciptakan suasana belajar di kelas yang menunjang kelancaran pelaksanaan pelatihan. Tujuan dari tahapan pelatihan ini adalah untuk memungkinkan siswa agar dapat menyerap dan mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan yang baru dengan menggunakan beberapa cara. Misalnya, dialog kelompok, artikulasi individu, aktivitas refleksi, atau pemecahan masalah, permainan dalam belajar, aktivitas pemrosesan, tinjauan kolaboratif, dan pengajaran yang mencakup kegiatan praktik. 4. Penampilan hasil. Tahap penampilan hasil merupakan tahapan terakhir dalam siklus pembelajaran. Tujuan tahap penampilan hasil ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan, membantu peserta didik belajar menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan, sehingga hasil belajar akan melekat pada penampilan hasil dan akan terus meningkat. Beberapa sarana pembelajaran untuk tahap penampilan hasil diantaranya adalah sebagai berikut. A. Kelompok dukungan berdasarkan tim. Setelah praktik berakhir, siswa diminta berkumpul secara periodik. Lakukanlah konsultasi timbal balik mengenai cara menerapkan pembelajaran baru.
agar siswa dapat berbagi keberhasilan, kegagalan, dan tantangan yang mereka alami, sehingga mereka dapat saling membantu menerapkan kompetensi baru secara lebih efektif dalam situasi kehidupan sehari-hari. B. Mentoring lanjutan. Mintalah sesama siswa saling mengarahkan dan menyarankan agar mereka dapat saling menguatkan dan mengembangkan kompetensi yang telah diperoleh saat berada pada tahap praktik.